Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama saya Ali Zainaldi. Assalamualaikum Ustaz. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akhlak. Bu sehat semuanya. Ya, dan baik buat pemirsa di rumah, mungkin saat ini masih ingin bertanya-tanya, boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat fax atau email yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Kritik dan saran Anda, kirimkan saja via SMS, tinggal ketik Ustaz spasi nama Anda, tanda pagar, umur Anda, tanda pagar, komentar-komentar Anda, kirimkan ke 9388. Assalamualaikum Ustaz. Akhlak. Ya, baik. Ini dari majelis taklim mana, Bunda? Ulangin yang kompak. Dari majelis taklim mana, Bun? Al-Hikmah Bogor. Terima kasih sudah sampai di sini. Dan sekarang kita lari kepada adik-adikku, Masya Allah ya. Dari sekolahan mana, Neng? SMK PGRI 35 Jakarta Barat. Iya, lu tangan dulu. Dan baik, alhamdulillah saat ini kita sudah bersama Ustadz kita, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Bogor kan? Bogor, bener gitu. Dapat aja cengkoknya Ustadz. Hah? Cengkoknya Sering makan talas. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini Masya Allah nih hari yang penuh berkah insya Allah hari ini ya. Gosip. Di sini yang kita bahas ya. Wow. Gosip ya. Makin digosok, makin sip ya. Kadang-kadang memang Allah sudah menciptakan kalimat-kalimat itu sebenarnya singkatannya udah jelas banget udah itu ya. Nah, Ustadz katanya gibah atau membicarakan orang lain sama saja dengan memakan daging saudara sendiri. Apa nih maksudnya Ustadz? Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Jadi kita saling memberikan wasiat satu sama lain untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngomongin soal ghibah. Di dalam surat Al-Hujurat kalau tidak salah yang paling persis itu pada ayat 12 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu biwajhillahil karim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyita fakarihtumuh. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari kalian semua prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian dari kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepada Allah, tentulah kamu merasa jijik kepadanya, ya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Kalau mau lebih tepat lagi, dibaca dari ayat 11, ya, tentang la yaskhar qaumun min qaumin. Satu kaum jangan mencela kaum yang lain. Perempuan jangan nyela perempuan yang lain. Di sini dipertegas loh, disebutnya perempuan. Laki-laki nggak disebut. Tepuk tangan dulu biar semangat. Dan sekarang kita kasih kesempatan kepada adikku dulu aja untuk bertanya. Yang bunda nanti sabar ya. Yuk silakan Neng. Oke, terima kasih. Oh belum Neng. Luar biasa pertanyaannya ya, subhanallah. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Syarifah Walia. Saya ingin bertanya, arisan itu kan awalnya untuk penjalin silaturahim. Tapi kenapa ujung-ujungnya menjadi sebuah ajang untuk pameran ataupun menjadi sirik-sirikan? Ataupun menjadi pameran ataupun buat menjadi apa ya? Saingan gitu. Apakah arisannya menjadi haram, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Bagus dia. Bagus, lengkap. Jarang-jarang yang begitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagus. Bagus.
Luar biasa. Ya udahlah ya. Baik, sekarang kita sikapi tentang apa namanya arisan nih. Ya. Arisannya sih bagus ya. Apalagi pertama dibangun niatnya dengan dasar silaturahim. Tidak usah bicara arisan, masjid saja gitu kan. Yang awalnya niatnya, kemudian bentuk bangunannya sudah jelas adalah untuk ibadah. Ternyata bisa jadi juga sebagai tempat ajang untuk saling membuka aib. Gitu kan. Lidah itu sumber masalah. Gara-gara lidah. Aduh, berapa banyak suami istri jadi cerai. Gitu kan ya, berapa banyak orang tua sama anak jadi pada musuhan. Itu semua gara-gara lidah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sahbihi kiram, beliau mengatakan apa? Hati-hati yang ada di kedua cambangmu. Yang berarti adalah mulut. Sekarang ujian tanya, lisan ini, lidah ini pagernya ada berapa? Ada 1, 2. Dua, pagernya 2. Kalau pagernya kayak 2. gigi mungkin 3. Buset. Itu kenapa tenggorokannya galak? Mulut itu, lisan itu pagernya 2 loh. Yang pertama gigi. Yang kedua mulut. Silakan, semakin seru lagi nih. Sekarang kita kasih kesempatan kepada Bunda untuk bertanya. Yuk, silakan Ibu. Yuk, ya sebelah sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Esma dari Bogor. Ya, Ustaz, silakan. mengolok-ngolok orang dengan kekurangannya, apakah termasuk gosip atau hibah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan buat bundanya, silakan Ustaz. Gosip sama gibah apa bedanya? Sama aja kayaknya ya, enggak ya? Hah? Tahu deh Ustaz ya. Kok beda tipis? Kalau pandangan, beda tulisannya emang beda itu mah. Nyebutnya juga beda. Bocah. Sebetulnya gini Ibu. Sebetulnya begini ya. Apa tadi? Gibah sama mengolok-olok orang. Mengolok-olok. Mengolok-olok itu artinya mencela. Iya, itu udah zulum ya. Nah, ini kan di Al-Hujurat nih ayat 11. Di situ kan jelas ya. Iya kan? Wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu memanggil-manggil ya nama orang dengan panggilan yang buruk. Kecuali memang menjadi sebuah laqab. Memang dia kena si Pinjang kemana? Nah, itu beda. Karena memang dia ciri yang mudah dikenali. Karena dengan tidak maksud untuk mencela. Mencela. Tapi juga agak khawatir. Iya sih takutnya. Dia tidak bisa terima. Jadi tidak sama. Ya, kalau gosip sama gibah sama, beda tulisan aja. Beda tulisan aja. Sifat arti sama, tapi mengolok-olok berarti mencela. Cela, zulum itu. Nggak boleh. Di sini ada nih Al-Hujurat ini. Pulang dari sini buka nih, benar-benar serius deh. Ya Al-Hujurat mulai dari ayat 11, 12, ayat 11 sama 12 aja deh. Ya, itu yang paling jelas. Ya. Wala tanabazu bil alqab bi'sal ism al-fusuq ba'dal iman. Ya. Jadi artinya adalah dan janganlah dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Itu dia. Gitu. Cukup ya Bunda ya. Mari kita tepuk tangan biar semangat. Dan sekarang Masya Allah ada email. Ini cukup panjang nih Ustaz nih ya. Coba kita simak sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ada berkah di balik pertanyaan ini. Saya kebetulan kerja di majalah ya. Nah sahabat saya yang sedang menanjak karirnya di dunia entertain tiba-tiba minta bantuan saya untuk memberitakan tentang dirinya. Ditinggal pergi setelah nikah siri dengan pejabat daerah. Biar namanya lebih dikenal masyarakat. Ingat ya. Jadi di sini dia berharap dari gosip ini namanya dikenal sama masyarakat. Biar namanya lebih dikenal masyarakat gara-gara berita ini. Nah nih, meskipun kisahnya nyata atau fakta, tapi saya merasa nggak pantas membeberkan aib orang dan terkesan menyudutkan salah satu pihak. Karena menurut saya mereka berdua melakukan dengan sadar, dengan alasan suka sama suka. Gimana ya Ustadz cara untuk memberikan penjelasan kepada teman saya agar dia tidak tersinggung? Kata Rasul juga gampang, kalau kepengen dikenal mah kencingin aja Ka'bah.
Woi, terkenal. Kenal langsung rojiun di tempat itu. Itu ada maknanya. Ada maknanya. Jadi ketika kalimatnya kencingi saja Ka'bah. Artinya seseorang itu bisa dikenali gitu ya. Yang pertama dengan cara yang baik, yang kedua dengan cara yang tidak baik. Tapi dasar orang Indonesia, dasar orang antah berantah, antah berantah ya. Antah berantah. Bukan Indonesia ya, bukan Indonesia. Kita mah pemaaf. Pemaaf. Kita mah pemaaf. Iya, ada apapun kita maafin. Udah masuk penjara gitu ya. Dengan aibnya, kasus yang bla bla begitu keluar. Betapa kita itu pemaaf. Negeri antah berantah. Bukan Indonesia. Iya, karena memang di dalam Quran khudil af. Kita disuruh menjadi orang yang pemaaf. Artinya ketika orang sudah menjalani satu hukuman, gitu kan? Berarti kan ketika dia keluar, kita wajib memberikan kesempatan kedua. Betul. Allah saja mengampunkan. Benar. Masa kita memberi maaf? Ya ini kalau misal ada yang bilang berarti mereka membohongi publik, dosa. Itu gimana Ustaz? Ya, perkara itu nanti tanggung jawabnya dengan Allah. Kemudian efeknya adalah tidak akan pernah mendapatkan kepercayaan lagi. Dan dia akan menghancurkan karirnya ya. Gitu. Iya, kalau mau terkenal dengan cara yang baik-baik deh ya, insya Allah akan lebih berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya baik, sekarang kita... Yang tadi belum dijawab ujungnya. Ujungnya belum dijawab. Ujungnya. Terus bagaimana cara memberikan penjelasan supaya tidak tersinggung? Yang namanya nasihat Maya. Kadang-kadang suka bisa diterima, kadang-kadang tidak. Makanya sebelum disampaikan segera angkat tangan, memohon kepada Allah. Ya, gitu. Iya, biar apa yang kita sampaikan jadi baik ya insya Allah ya. Ya baik. Ada lagi Ustaz, yang mana Ustaz? Ada lagi nanti pertanyaan. Oh yang selanjutnya, iya, selanjutnya Ustaz. maksudnya. Ya Allah. Selanjutnya, ya. Ada aja nih. Ya baik. Sekarang kita akan lihat cuplikan. Emang kalau misalnya gosip kayak gitu kan Bu ya? Ya tinggal ya. Nah sekarang kita lihat cuplikan dari sahabat kita. Beliau ingin bertanya kepada Ustaz. Mari Ustaz. Minggir. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Alan. Bagaimana menjaga lidah kita untuk tidak ngomongin keburukan orang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini aja lah sebetulnya. Simpel aja ya. Siapa sih yang mau diomongin orang? Ada nggak? Nggak ada. Punten, ibu mau nggak diomongin? Tidak. Alim ya? Tidak mau ya? Ya maka jangan ngomongin. Habis itu ya? Selesai sebetulnya. Jadi kalau nggak mau diomongin, ya jangan suka ngomongin. Tapi bagaimana ketika kita sudah berusaha tidak ngomongin orang, kita masih diomongin? Alhamdulillah. Catat banget. Situ tahu banget ya keburukannya saya. Ya saya mah masih buruk. Saya mah masih jelek ya. Masih terus belajar jadi orang yang baik. Wah, luar biasa. Dibuat enteng, dibuat ringan. Ya, jangan jangan didramatisir. Dramatisir ya. Nggak usah. Capek Bu, lelah. Nanti ujungnya kalau sakit hati dendam. Ini yang paling bahaya. Ya kenapa kata Allah biarkan saja, maafkan, karena bisa berefek kepada munculnya penyakit hati baru, yaitu dendam. Jangan jadikan dendam sebagai perhiasan. Yang namanya perhiasan nuntut dikasih lihat. Betul. Mana perhiasan? Betul. Dan jangan jadikan dendam sebagai peliharaan. Karena yang namanya peliharaan menuntut makan. Lihat orang dendam, kemana-mana mau perlihatkan. Masih tahu nih. Si Jepri mah gak ada baik-baik. Ya. Setan tuh. Ya. Jangan Jepri banyak. Oh, Jepri si Fulan. Iya. Jepri si Anu ya. Masya Allah tuh Bu ya. Ini dalam nih Bu ya. Insya Allah kita akan berkabi ya. Oh, dalam banget. Baik, sekarang kita akan coba lari ke email lagi. Alhamdulillah sudah ada email yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini keren banget ya. Kita ngebicarain gosip. Talk show-nya seperti gosip. Jadi kena banget insya Allah. Kalau ngebicarain gosip. Tapi gosipnya itu benar. Ya baik. Aku ulangin ya. Kalau ngebicarain gosip, tapi gosipnya benar dan cara bicaranya tidak dikurangi dan tidak dilebihkan, boleh nggak sih Ustaz? Itu namanya mengambil ibrah. Apa arti ibrah? Hikmah, bukan ya? Pelajaran. Pelajaran. Yang berujung kepada? Hikmah. Hikmah. Quran menceritakan tentang sosok Fir'aun. Iya kan? Kemudian Quran menceritakan tentang sosok Korun. Iya. Kemudian Quran menceritakan tentang sosok istri yang durhaka.
Kenapa? Itu boleh diulangin lagi ntar. Nabi Nuh, istrinya, anaknya. Anaknya. Ya. Tapi keluarganya juga ya. Keluarganya. Keluarganya. Nabi Lut, istrinya. Nabi Lut. Gitu kan. Tapi ya suami durhaka juga ada. Fir'aun. Ya. Ustadz, suami saya kayak Fir'aun. Ya jadilah istrinya Fir'aun. Sudah jawabannya selesai. Bagaimana istrinya Fir'aun menghadapi Fir'aun? Siti. Aisyah. Aisyah. Asia apa Aisyah? Mas Ito siapa? Mas Ito siapa? Itu kan. Kalau Mas Ito siapa? Jangan pakai perasaan, Bu. Kebalik-balik Udah, itu ya. pokoknya istri Fir'aun dah. Iya, lebih tah itu ya. Bagaimana dia bijaksana menghadapi itu ya. Ya, bagaimana menghadapi seorang Fir'aun. Sampai-sampai dia termasuk wanita yang berawal masuk surga ya kalau tidak salah ya. Termasuk bagian daripada itu. Ya. Iya, jadi ngambil hikmahnya Ustaz ya dari hal itu ya. Nah, jadi ketika kita membicarakan untuk menjadikan sebagai sebuah pelajaran, bukan sebuah masalah. Asal tadi tidak dikurangi dan tidak dilebihi. Itu dia ya, ambil hikmah dari kejadian ya. Dan baik, sekarang kita kasih kesempatan lagi kepada adik untuk bertanya, silakan tanya yuk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya Jayanti, saya ingin bertanya. Infotainment gosip pernah dilarang. Emang menurut Ustadz yang sekarang sudah benar ya, sehingga tidak dilarang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Pakai ini sayang. Jayanti. Jayanti. Orang tersinggung itu tidak hanya dengan kalimat yang tidak bagus. Iya, kalimat yang sopan pun bisa jadi ya. Kalimat yang baik juga bisa menyinggung perasaan orang. Makanya penting berhati-hati. Kita broadcast gitu ya di BBM. Tapi begitu dibaca isinya menggurui, menjudge orang lain gitu ya. Padahal yang menulis baik belum tentu juga baik. Nggak jadi jaminan gitu. Nah Neng, kalau Neng tanya sama Uje, dulu infotainment pernah dilarang. Neng tahu dari mana? Dari berita gitu Neng ya. Dari berita ya. Orang pertanyaannya disuruh nanya. Lah bagaimana? Pernah ya? Pernah sempat ada keras. Jadi fatwa dari Majelis Ulama Jadi Indonesia, bukannya ya? kalau aku sikapi bukan dilarang, tapi disikapi gitu loh. Jangan sampai ada koridor-koridor yang terterobos. Gitu. Ya, para pelaku infotainment juga tidak perlu marah sebetulnya. Karena yang disampaikan Majelis Ulama Indonesia itu kan ayat Quran. Berdasarkan hadis. Dulu Majelis Ulama ketika mengharamkan Facebook, apa-apaan sih ini? Kayak nggak ada kerjaan aja, urusin yang lain. 4 tahun kemudian banyak penculikan dari anak Facebook. di bawah umur dari Facebook. Iya, dibohong. Jangan sepelekan Majelis Ulama. Beliau yang duduk di sana itu orang-orang yang berilmu. Bukan orang sembarangan. Makanya saya sedih ketika di TV muncul orang, ngapain Majelis Ulama? Padahal kalau disuruh baca alif bengkok, juga belum tentu bisa tuh orang. Makanya iya. Alif itu nggak cuma lurus, ada juga alif bengkok, belum tentu tuh orang bisa. Benar. Jadi jangan suka mencela, ini sudah tersinggung dulu. Jadi ketersinggungannya yang dibela. Kayak gini deh, tulisan dilarang merokok, kan tidak harus tempat orang yang merokok. Di tempat yang tidak merokok juga boleh ditaruh. Kan begitu? Iya kan? Itu maksudnya. Jadi keberadaan Majelis Ulama itu bagus, baik. Apapun yang difatwakan, bohong kalau tidak berdasarkan sebuah pembelajaran dulu ya. Penelitian, riset dan semua segala macam. Jadi kayak gitu. Nah, perkara kenapa sekarang tiba-tiba dibolehkan lagi. Ya, karena kitanya juga udah menonton. Iya, itu jawabannya dah. Bahasanya yang bikin ratingnya naik ke kita, yang komplain kita kadang-kadang suka ajaib. Ya, baik, itulah dunia ya saat ini ya. Dan saat ini alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim, kembali gosip gosip itu seperti apa saat ini? Apakah lebih banyak yang orang ambil hikmahnya Ustaz
Apa lebih banyak orang ambil buruknya? Ya, pokoknya apapun itu berita mau baik mau buruk, segera berlindung kepada Allah, meminta saringan kepada Allah sehingga kita bisa mengambil azas manfaat di dalamnya. Terus lagi satu, dijaga ini baik-baik. Jeffrey. Ya, artinya ketika saya menyebut nama sendiri, mangga silahkan sebut nama sendiri. Ya. Iya, baik. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Bunda dan adik-adikku. Ali yakin nih hari ini banyak ilmu yang kita dapat ya. Kalau udah dapat, biar berkah diamalkan ya. Dan baik buat pemirsa di rumah yang ingin bertanya, boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat fax atau email yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Kritik dan saran Anda kirimkan saja via SMS, tinggal ketik Ustaz, pasin nama Anda, tanda pagar umur Anda, tanda pagar komentar-komentar Anda, kirimkan ke 9388. Saya Ali Zainal Dodiri, insyaallah saya ketemu lagi di Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.